Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alingga dari Prodi S1 Teknik Informatika Angkatan 2019 dengan NIM 1905-1204056. Kali ini saya akan mensimulasikan tentang routing dinamik. Di sini saya sudah siapkan perangkatnya yang sudah saya hubungkan. Ada 3 buah PC 1, 2, dan 3. Lalu ada 3 buah router 1, 2, dan 3. Lalu kita juga perlukan 2 buah server. Selanjutnya kita akan setting alamat IP pada masing-masing PC. Di sini saya sudah siapkan catatannya. Kita klik PC 1, kemudian IP configuration. Kita tinggal masukkan saja 192.168.1.1. Untuk subnet masknya kita pakai 192. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.62. Kita close, lanjut ke PC nomor 2. Kita masukkan lagi 192.168.1.65. Untuk subnet masknya sama 192. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Close, kemudian kita setting pada PC 3. Kita masukkan sesuai catatan. Untuk subnet masknya kita pakai 128. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.254. Kita close. Setelah itu kita setting pada server 1. Alamat IP-nya kita pakai 33.33.33.1. Lalu subnet masknya seperti itu. Default gateway-nya kita ganti. Selesai, kita close. Ganti ke server 2. Masukkan IP-nya 43.43.43.1. Kemudian subnet masknya dan yang terakhir default gateway-nya 43.43.43.3. Kita close. Selanjutnya kita setting pada router 1 terlebih dahulu. Kita klik config, lalu fast ethernet 0 terlebih dahulu. Kita masukkan 192.168.1.62. Untuk subnet masknya kita pakai 192. Kita on kan, kemudian lanjut ke fast ethernet 1 seperti catatan. Untuk subnet masknya sama, kita on kan, lanjut ke serial 2. Jangan lupa kita on kan serial 3, 13, 1. Subnet masknya 255, 255, 2550.
router nomor 2. Base Ethernet 0 kita masukkan sesuai catatan 192.168.1.254. Kemudian default subnet masknya kita pakai 192, kita on kan. Untuk base Ethernet 1 kita kosongkan, kemudian serial 2 lalu kita on kan. Setelah itu ke serial 255.255.255.0. Kita on, lalu kita close. Lanjut yang terakhir kita setting pada PC 3. Base Ethernet 0 kita masukkan 33 untuk subnet masknya 255.255.255.0. kemudian kita on kan. Base Ethernet 1 255.255.255.0 kita on kan. Kemudian lanjut ke serial 2. Lalu klik on, dan yang terakhir serial 3. Klik on. Kalau sudah, kita close. Selanjutnya kita akan setting RIP. Kita klik RIP, kemudian kita masukkan networknya. Di sini saya juga sudah siapkan untuk router 1. Copy saja, lalu jika sudah kita klik add, maka akan otomatis masuk ke daftar. Kemudian kalau sudah, kita klik CLI, lalu ketikkan di situ ketikkan no auto summary, lalu klik enter. Setelah itu ketikkan lagi version 2, klik enter. Jika sudah, kembali lagi ke config, kita cek RIP nya, kemudian kita klik save pada setting. Sekarang lanjut ke router 2. Caranya masih sama, klik RIP lalu masukkan networknya. Sudah, lanjut ke CLI, kemudian ketikkan no auto summary. Klik enter, kemudian version 2, enter. Kembali config, kita save. Lanjut ke router 3.
lanjut ke CLI, kemudian ketikkan no auto summary, enter. Selanjutnya ketikkan version 2, lalu kembali lagi ke config, kita langsung save saja. Untuk setting RIP sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Kita klik simulasi, lalu edit filternya, pastikan hanya ICMP saja yang tercentang, lalu kita close. Pertama kita akan coba kirim simbol PDU dari PC 1 ke PC 2. Paket akan menuju ke router terlebih dahulu, kemudian kita ulangi lagi, PC 1 ke PC 2, paket menuju ke router, kemudian ke PC 2, dikembalikan lagi ke router, lalu kembali lagi ke PC 1. Lalu yang kedua kita akan coba kirim simbol PDU dari PC 1 ke PC 3. Sepertinya bakal error lagi di router 2. Delete dulu, kita ulangi, PC 1, PC 3, paket sampai ke PC 3, kemudian dikembalikan lagi ke router 2, router 1, lalu kembali lagi ke pengirim PC 1. Selanjutnya kita akan kirim paket dari PC 1 ke server 1. Kita jalankan, kita ulangi, paket menuju ke router 1, kemudian ke router 3, setelah itu ke server 1, kembali lagi ke PC 1. Lalu kita akan coba kirim simbol PDU dari PC 1 ke server 2. Kita amati, error lagi, kita delete dulu, kita ulangi, paket menuju ke router 1, kemudian ke router 3, lalu ke server 1, server 2, lalu ke router 3, ke router 1, dan kembali ke PC 1. Kita akan kirim simbol PDU dari PC 3 ke PC 1. Oke, kita jalankan. Aman. Paket kembali lagi ke PC 3. Selanjutnya kita kirim dari PC 3 ke PC 2. Kita jalankan, paket sampai ke PC 2, kemudian kembali lagi melewati router 1, router 2, lalu kembali ke PC 3. Selanjutnya kita akan kirim paket dari PC 3 ke server 1. Kita jalankan, sampai ke server 1, kembali ke router 3, ke router 2, lalu kembali lagi ke PC 3. Kemudian kita kirim lagi simbol PDU dari PC 3 menuju ke server 2. Kita amati, paket dari PC 3 menuju ke router 2, kemudian ke router 3, lalu ke server 2. Setelah itu kembali lagi ke PC 3 melewati jalur yang sama. Kemudian kita kirim paket dari server 1 ke server 2.
dikembalikan lagi melewati jalur yang sama, yaitu router 1, router 3, lalu kembali ke server 1. Dan yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Dan selesai. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tracing pada masing-masing PC. Kita masuk ke mode real time terlebih dahulu. Untuk tracingnya kita urutkan sesuai rangka percobaan tadi. Alamat IP-nya. Pertama kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke PC 2. Kita perlukan alamat IP dari PC 2. Kita ketikkan tracer spasi alamat IP PC 2. Satu 192, 168, 165. Lalu klik enter, trace complete. Lalu selanjutnya kita akan coba tracing dari PC 1 ke PC 3. Kita ketikkan tracer spasi alamat IP dari PC 3, yaitu 192, 168, 1253. Trace complete. Kemudian kita perlukan alamat IP dari server 1. Kita ketikkan tracer spasi alamat IP dari server 1. Kita klik enter, complete. Kemudian kita masukkan juga alamat IP dari PC 2, server 2. Tracer spasi 43434341. Lalu enter dan complete. Untuk tracing dari PC 1 selesai, kita ganti. Kita akan melakukan tracing dari PC 3. Kita klik PC 3, lalu desktop, kemudian command prompt. Kita akan tracing dari PC 3 ke PC 1. Tekan tracer spasi alamat IP dari PC 1. Trace complete. Kemudian kita juga melakukan tracing ke PC 2. Ketikkan tracer spasi alamat IP dari PC 2, 192, 168, 165, lalu enter. Lalu kita akan melakukan tracing ke server 1. Enter, trace complete. Kemudian server 2 juga tracer spasi alamat IP dari PC, dari server 2. Untuk tracing dari PC 3 sudah cukup. Sekarang kita akan melakukan tracing dari server 1. Kita klik server 1. Kita akan tracing ke PC 1 terlebih dahulu.
komplit. Selanjutnya tracing ke PC 2, tracer spasi 192 168 165 komplit. Kemudian ke PC 3, ketikkan tracer spasi alamat IP dari PC 3, lalu enter. Dan yang terakhir kita akan melakukan tracing ke server 2. Empat tiga satu, terus komplit, selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.